Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati segenap pengurus Musalla Al-Jihad, yang mudah-mudahan pengurus dan jamaahnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati jamaah salat maghrib Musalla Al-Jihad, ibu-ibu dan bapak-bapak yang insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di malam hari ini akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sampai dengan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, serta diberikan nikmat kemudahan, kesempatan untuk bisa hadir dan bermuajahah di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita sejenak di majelis ilmu ini akan menjadi wasilah nanti kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, kata Rasulullah, di mana dia dalam perjalanan tersebut untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena nanti Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu bapak semua? Keluarga sehat, Pak? Alhamdulillah. Udah makan? Oh, belum. Sama berarti, Pak. Seharusnya makan itu sebelum maghrib yang bagus itu. Iya. Belum masak. Atau paling maksimal sebelum jam 8 gitu ya. Apalagi dengan usia-usia kita sudah seperti ini. Tapi saya lihat ini masih 17 tahun ke atas semua ini kayaknya. Ke atasnya nggak tahu berapa jumlahnya ya kan. Makanya memang makan malamnya itu sebelum maghrib itu yang bagus gitu. Atau maksimal sebelum jam 8. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan, insya Allah akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Tema kita pada sore hari ini atau malam hari ini
yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber dalil utama dan tertinggi. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mengenai tema ini ada beberapa poin yang perlu kita bahas, kaji, untuk mengetahui bagaimana Al-Quran itu sebagai sebuah dalil yang tertinggi dan utama di dalam Islam. Yang pertama yaitu mengapa kita harus berhukum atau berdalil dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya jika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai dalil, sebagai pegangan utama kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita bisa mengamalkan Al-Quran ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, agar kita bisa yakin untuk mengamalkan Al-Quran, tentunya harus ada dua yang kita miliki. Yang pertama adalah beriman kepada Al-Quran, kemudian tidak ada keraguan di dalamnya. Baru kita bisa mau menjadikan Al-Quran sebagai dalil di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, yaitu bagaimana bisa mengetahui kategori ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu bisa kita amalkan. Apakah kita mengamalkan seluruhnya, sebagiannya, atau seperti apa? Misal kalau kita yang beriman kepada Al-Quran, saya tanya, apakah semua ayat Al-Quran ini harus kita amalkan, Pak? Tidak. Tidak atau ya? Hah? Tidak. Ada yang lain? Ya. Masya Allah. Sudah terjadi ikhtilaf di antara ulama di sini. Ya. Ada yang mengamalkan, harus kita mengamalkan. Ada yang tidak harus. Yang tidak, kenapa Pak? Kira-kira? Oh, dari sisi kewenangan untuk mengimplementasikan hukumnya gitu ya. Baik. Kalau yang semuanya? Ya. Karena kita diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah bikin peraturan itu. Kita apapun yang ada di situ harus ikuti. Baik. Nah, kalau kita melihat dari dua sudut pandang ini, ya, kedua-duanya benar. Kalau dari sisi implementasinya, ya tadi benar, tidak semua bisa kita amalkan. Karena memang ada nanti hak yang bisa mengimplementasikan hukumnya itu adalah sultan, gitu, pemerintah. Ya, mungkin salah satunya misalnya tentang hukum pidana gitu ya. Itu memang kita tidak bisa semuanya. Tapi tadi semuanya, iya betul. Semuanya kita harus mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi begitulah kalau kita melihat di sini juga Bapak sudah terbayang bagaimana para ulama itu berbeda pendapat. Ya seperti ini. Tergantung dari sudut pandang mana. Bapak lihat tafsir Al-Quran. Ada berapa tafsir coba Pak? Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Munir, ada tafsir Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir fi Zilalil Quran, ada tafsir Al-Qurtubi. Padahal yang ditafsir satu Al-Quran. Tapi mereka menafsirkan dengan berbeda-beda. Apakah mereka berbeda pendapat? Padahal ayatnya satu. Nah, maka dari sudut pandang mana menjelaskannya? Nah, begitu sebenarnya. Maka kenapa ada sampai madzhabul arba'ah itu kan seperti itu juga, Pak. Tergantung dari sudut pandang mana mereka mentafsirkan ayat atau mensyarah hadis atau mengambil istinbat hukum.
Makanya walaupun berbeda tetap masih bisa diterima. Nah, gitu. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi dia sebuah keniscayaan dalam literatur ilmu di dalam agama kita. Nah, mungkin sebelum nanti kita ulas lebih jauh, mengamalkan Al-Quran itu, dia ada kategorinya, Pak. Isi kandungan Al-Quran itu, yang jumlah ayatnya ada berapa, Pak? 6.666 ayat. Bapak pernah hitung nggak, Pak? Enggak. 6.666 ayat. Kalau sebanyak itu ayat Al-Quran, nanti saya kasih hadiah. Kalau Bapak bisa menghitung ayat Al-Quran sejumlah 6.666 ayat. Nanti hitung Al-Baqarah dari Al-Fatihah 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Sampai An-Nas ada 6 ayat. Coba Bapak hitung, kalau dia jumlahnya 6.666 ayat, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya umroh. Ketemunya di Mekah. Jadi kalau kita hitung ayat Al-Quran itu, Pak, itu tidak berjumlah 6.666 ayat, Pak. Nanti kalau Bapak nggak percaya, Bapak hitung aja. Nanti kalau Bapak yang benar, bisa telepon saya. Benar nih Pak Ustadz, nih saya pakai kalkulator nih. Menghitung semuanya. 6.666 ayat. Nah, maka kalau saya yang salah, nanti saya kasih hadiah. Jumlah ayat Al-Quran itu, Pak, itu ada 6.236 ayat. Kalau Bapak nggak percaya, hitung aja. Tapi kalau nggak mau capek-capek, percaya sama saya aja. Ada 6.236 ayat. 6.236 ayat. Terus saya penasaran, kenapa ada 6.666 ayat? Dikurangi bismillah. Yang 6.666 ayat itu dikurangi 113. Coba aja, masih belum ketemu itu, 236 ayat. Ternyata yang 6.666 ayat itu adalah sesuai dengan jumlah isi kandungannya. Apa maksudnya? Bahwa Al-Quran itu, Pak, itu sebagian besarnya adalah tentang kisah, tentang cerita, sejarah, tarikh. Jadi ada 6.000 ayat itu yang bercerita tentang kisah, tentang sejarah. 600 ayat itu bercerita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 6.660. 60 ayat itu berbicara tentang kehidupan bermuamalah, tentang berkeluarga, tentang bertetangga, membina masyarakat. Terus 6 ayatnya itulah yang berbicara tentang hukum di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangat sedikit sekali berbicara tentang hukum. Yang banyak itu adalah yang berbicara tentang kisah. Terutama yang paling banyak itu, hampir 2/3 itu, Al-Quran berbicara tentang kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel. Ya, Nabi Musa. Nanti ada korelasinya kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak berbicara tentang kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dari yang dikategorikan itu kadang begini, Pak, kenapa jadi 6.666 ayat? Kadang satu ayat itu bisa tentang kisah dan juga sekaligus ada di situ tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, atau di situ juga beririsan dengan hukum.
Gitu maksudnya. Sehingga lahirlah 6.666 ayat. Tapi kalau Bapak jumlahkan ayat Al-Quran itu bukan 6.666 ayat. Tapi 6.236 ayat. Paham sekarang, Pak? Paham sekarang? Nah, itulah kenapa terjadi, atau yang tadi misalnya, memang kalau kita dari dulu belajar ayat Al-Quran memang pas SD 6.666 ayat. Tapi penasaran, coba jumlahin ternyata nggak ketemu 6.666 ayat itu. Oh, ternyata begitu maksudnya. Sesuai dengan isi kandungan yang di dalamnya. Nah, tadi pertanyaan saya terakhir, apakah semua ayat Al-Quran itu harus diamalkan? Jadi dia ada 3 klasifikasi, Pak. Kalau kita lihat isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Yang pertama, ada namanya hukmi. Berbicara tentang hukum. Hukum haram, halal, mubah, wajib. Ini namanya hukmi. Kemudian yang kedua, ada namanya ikhtiyari. Apa, Pak? Ikhtiyari. Ikhtiyari ini pilihan. Jadi memang tidak semua bisa kita langsung aplikasikan. Misal contoh, kalau misal, ini kita harus semua mengamalkan, Pak Ustadz. Ini kita harus semua diamalkan. Ada memang kadang ayat, misal contoh tentang ayat poligami, Pak. Itu kalau Bapak semua harus mengamalkan, kira-kira gimana, Pak? Berarti Bapak harus poligami semua itu. Kalau enggak mengamalkan ayat Al-Quran itu. Jadi gimana tuh, Pak? Ya kan perintahnya, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thula wa ruba'. Dan enggak ada tuh Al-Quran ngomong nikah itu satu, itu enggak ada. Langsung mathna wa thula wa ruba'. 2, 3 atau 4. Ibu-ibu yang di luar, ibu dengar aja dulu, Bu, ya. Jangan protes dulu. Nanti di akhir kalau mau protes. Dan ayat tentang poligami ini juga bahkan saya jelaskan di majelis taklim ibu-ibu, Pak. Agar mereka bisa memahami apa sebenarnya makna dari ayat tersebut. Atau seperti apa kita harus menyikapinya. Atau kayak tadi, kita harus mengamalkan semuanya. Berarti termasuk tentang ayat poligami. Jadi kalau Bapak nggak mengamalkan ayat poligami, Bapak berdosa. Gimana dong, Pak, kalau gitu, Pak? Sementara kan Bapak satu-satu semua kan istrinya. Kalau dia dari wajah-wajahnya saya tahu. Termasuk yang ngomong juga. Jadi ada namanya ikhtiyari. Ada hukmi, ada ikhtiyari. Ikhtiyari itu artinya pilihan. Artinya pilihan. Nah, termasuk ayat tentang poligami ini adalah pilihan. Nah, gitu. Jadi nggak semua harus diamalkan. Repot nanti kalau saya nggak jelaskan ini ikhtiar ini. Kita harus pokok mengamalkan semua ayat Al-Quran. Nanti pas pulang-pulang ya kan. Langsung nih, Bu, masna wasulah sawaruba. Jadi kita harus mengamalkan ayat Al-Quran. Kalau nggak berdosa kita. Wah, Bapak ngaji di siapa itu? Ada, Ustaz Saiful. Waduh, repot ya. Maka itu ingin saya jelaskan bahwa Al-Quran itu ada namanya ikhtiyari. Dan ini saya garis bawahi aja. Buat keluh saja, Bu. Pak, bahwa sebenarnya poligami itu adalah dia merupakan solusi di dalam Islam. Ada nanti yang permasalahannya itu jawabannya hanya harus poligami. Saya ulangi, ada yang permasalahan dalam kehidupan itu yang jawabannya hanya harus poligami. Permasalahan apa itu? Tunggu setelah yang satu ini. Ini kita lanjutkan dulu, Pak. Ini baru muqaddimah ya kan. Kita jangan langsung yang gas-gas aja ya kan.
Jadi saya kasih tahu aja, dikit-dikit aja, Bang. Kemudian yang ketiga, ada namanya ikhbari, khabar. Nah, yang tadi itu yang 6.666 ayat itu, termasuk kisah itu namanya khabar, berita. Berita diantaranya adalah tentang umat-umat terdahulu. Itu namanya ikhbari. Jadi ayat Al-Quran itu tadi itu Pak, ada mengandung tentang hukum, ada yang mengandung hukum itu artinya yang harus kita laksanakan, tentang perintah, misalnya tentang sholat, tentang zakat, itu namanya termasuk ke dalam ayatul hukmi, ayat yang berbicara tentang hukum. Kemudian yang kedua, ada ayat yang berbicara tentang ikhtiari, yang dia merupakan pilihan. Yang tadi, kenapa ada poligami di dalam Al-Quran itu? Karena ada nanti masalah yang tidak ada solusinya kecuali hanya poligami. Jadi itulah Islam itu Pak. Itu dia menjawab semua tantangan di dalam kehidupan kita. Maka kalau Bapak sekarang mau poligami itu masalahnya apa? Istri ada. Istri bisa melayani. Terus mau poligami mau ngapain? Saya bela ini ibu nih. Biar saya nggak diserang habis ini ya kan. Jadi begitu. Nanti kita ulas lebih dalam gitu. Kemudian yang ketiga, ikhbari, khabar, berita. Salah satunya apa kata Allah? Laqad kana fi qasasihim la'ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Jadi itulah kenapa Al-Quran itu mengabarkan tentang suatu berita. Nah itulah Al-Quran secara spesifikasi ayatnya itu, dalam pengamalannya itu ada 3. Ada hukmi, ada ikhtiari, dan ada ikhbari. Baik, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kita sampai jam berapa Pak? Jam 9. Baik, yang pertama adalah mengapa Al-Quran itu menjadi sumber yang tertinggi dan utama. Karena memang perintahnya ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang disebut yang pertama adalah mentaati Allah dan Rasulnya. An-Nisa 59. Baru wa ulil amri minkum. Memang unik di ayat ini, kalau Allah dan Rasulnya itu kalimatnya ati'. Ati'ullah wa ati'ur rasul, tapi pas ulil amri nggak pakai ati. Hanya wa ulil amri minkum. Dan taat kepada pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Nah, itu. Maka mengapa Al-Quran itu menjadi sumber tertinggi dan utama? Kalau kamu mendapati perselisihan atau permasalahan kata Allah, maka kembalilah pertama itu kepada Allah. Artinya kepada Al-Quran. Maka itulah kenapa Al-Quran itu menjadi dalil utama dan tertinggi yang menjadi rujukan kalau kita memiliki masalah. Maka apapun masalah yang kita hadapi ibu bapak, maka yang pertama kali harus kita rujuk adalah Al-Quran. Maka timbangan di dalam kehidupan kita ini adalah menggunakan mizanus sama, menggunakan timbangan langit, menggunakan timbangan wahyu. Agar apa? Agar kita memiliki keselamatan di dalam kehidupan. Tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, Ma taraktum fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan 2 perkara, kata Rasulullah, yang kamu tidak akan pernah tersesat. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kemudaratan di dalam kehidupan selama berpegang kepada 2 itu. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Yaitu Al-Quranul Karim, Kitabullah. Itu yang pertama. Baru yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu menjadi dalil dari tema kita, mengapa Al-Quran itu menjadi sumber dalil utama di dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang pertama, ini baru masuk poin yang pertama nih Pak. Udah jam 18.38 ya.
20 menit lagi Pak ya? Isya. Nanti berlanjut ya. Insya Allah di lain waktu. Yang pertama, mengapa berhukum atau berdalil dengan Al-Quran? Yang pertama adalah karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu jawaban yang pertama. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah. Maka tentunya yang paling tahu tentang aturan kehidupan kita adalah orang yang menciptakan kita. Analoginya, perusahaan yang membuat mobil, contohnya misalnya merek Toyota, yang paling berhak membuat buku panduannya siapa Pak? Tentunya pabrik Toyota. Gak mungkin pabrik Wuling ya kan? Bagi yang buatan Cina ya. Gak mungkin. Jadi bisa amburadul itu. Maka yang paling tahu tentang bagaimana yang mengatur kehidupan kita tuh, kita dari mana, untuk apa, mau kemana, itu adalah petunjuk Al-Quranul Karim. Sederhananya begini Pak, kita bersyukur banget beriman kepada Al-Quran Pak. Apa sebabnya? Udah enak. Kita sudah diciptakan oleh Allah, kita sudah diberikan rezeki, sudah diberikan petunjuk, aturan, udah ikut itu aja, selamat insya Allah. Jadi nggak perlu ini kita berasal dari mana, mau apa, mau kemana. Itu semua sudah ada dalam Al-Quranul Karim ini Pak. Jadi nggak usah ribet-ribet bikin aturan sendiri sebenarnya. Di sini sudah ada semua. Nggak usah pakai Charles Darwin, kita ini berasal dari mana. Kita ini kayaknya coba diteliti gitu ya. Karena mereka dia nggak punya Al-Quran, nggak punya hidayah. Kalau kita yang gampang, kita diciptakan oleh Allah. Manusia yang pertama bernama Adam alaihissalam. Selesai. Tapi kalau yang nggak punya Al-Quran Pak, mereka harus meneliti. Ini dari mana kita ini? Diteliti sama dia. Oh ini kita berasal dari reptil ya. Habis itu dari reptil ke mamalia. Mamalia kecil ke mamalia besar. Setelah jadi mamalia, baru menjadi manusia berjalan tegak, Pithecanthropus erectus. Setelah itu berubah jadi manusia. Oh ternyata manusia itu dari evolusi. Itu kata orang yang nggak beriman kepada Al-Quran Pak. Susah dia mencari, meneliti. Mentelitinya udah bertahun-tahun Pak. Hanya satu dibalikin gampang banget. Itu kan teori evolusi Pak ya. Yang katanya dari Bapak kalau hafal pelajaran dulu SD mungkin kalau masih ingat yang benar tolong kasih tahu saya. Saya ingatnya begitu dulu. Dari reptil, setelah itu dari amfibi dulu kali ya. Amfibi, reptil, kemudian ke mamalia, setelah itu baru jadi manusia, jadi kera itu. Ya, baru itu habis itu baru jadi Pithecanthropus erectus. Itu kan penelitiannya lama, Pak. Padahal setelah dia menghasilkan penelitian itu dan menganggap itu benar, tinggal ditanya balik. Itu kan evolusi ya. Yang terjadi perubahan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaannya, kenapa setelah jadi manusia nggak berubah lagi? Katanya perubahan. Kalau dia evolusi, seharusnya manusia itu jadi batu lagi ya kan? Atau jadi amfibi lagi ya kan? Kan begitu Pak. Namanya evolusi kan. Kenapa berhentinya sampai manusia? Itu baru meneliti satu Pak. Makhluk di dunia ada berapa Pak? Belum dia meneliti ayam. Belum meneliti sapi, kambing. Kan pasti harus tahu dia strukturnya seperti apa kan? Maka capek Pak kalau nggak beriman sama Al-Quran. Maka kita bersyukur banget beriman dengan Al-Quran. Udah tinggal ikuti aja. Insya Allah selamat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Tinggal enak aja sebenarnya kita tuh. Gak usah bikin pakai aturan. Sekarang aturan kita gimana nih Pak? Khususnya di Indonesia saja Pak. Itu sudah pakai Al-Quran atau belum Pak? Belum. Contohnya apa Pak? Hah? Hukum pidana. Iya, hukum dalam Islam kan ada dua kategori. Ada pidana, ada perdata. Kalau perdata sudah semuanya.
Nikah kita itu udah hukum Islam, wakaf, haji, zakat. Kalau yang perdata-perdatanya memang sudah. Tinggal pidananya aja yang belum kita. Kenapa itu, Pak? Kita masih pakai KUHP itu, kalau pidana kan ada KUHP dan KUHP namanya. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana. Dan yang kedua ada kitab acara pidana. Ada yang hukum pidananya dan ada acaranya. Acaranya itu namanya formil. Kalau yang kitab undang hukum pidana itu namanya materil. Artinya ada hukumannya, misalnya orang mencuri, itu sekian hukumannya. Tapi bagaimana cara menyidangkan orang ini, bagaimana cara menangkap orang ini, itu namanya acara. Nah itu dari sisi hukum pidana. Nah, pidana kita di Indonesia ini, dia masih merujuk ke peninggalan Belanda. Hukum pidananya. Sementara di dalam Islam juga berbicara tentang hukum. Yang tadi, ada ayat yang berbicara tentang bagaimana pencurian, bagaimana perzinahan, bagaimana pembunuhan. Itu ada semua di dalam Al-Quran. Maka itulah kenapa Allah bertanya, apa hukmul jahiliyat yabghun, kata Allah. Apakah hukum jahiliyah itu yang kamu inginkan? Nah, kamu pakai. Kan orang Belanda kan orang jahil. Maksudnya orang yang tidak paham tentang Al-Quranul Karim. Maka dulu dosen saya memang memberikan PR kepada para sarjana hukum Islam. Karena memang Al-Quran itu kan, ini kan masih bentuk bahan baku nih Pak sebenarnya. Seandainya misalnya diterapkan syariat Islam gitu, misalnya pidana sesuai dengan hukum Islam, memang tidak serta-merta langsung bisa diamalkan. Memang harus dibuatkan aturan gitu. Tadi yang bagaimana cara nangkep orang, di sini kan nggak ada tuh. Materialnya mungkin ada. Hukuman kalau dia misal menuduh orang berbuat zina seperti apa, bagaimana kalau dia berzina sebelum menikah, dia harus didera 80 kali jilid, sama niyata jaldah. Itu kan ada tuh. Cuman bagaimana cara seandainya ada orang itu berzina, bagaimana caranya sampai kita menghukumnya. Nah itu namanya hukum acara. Nah, itu yang belum ada, yang belum kita buat di dalam Islam seperti itu. Ini kalau kita mau seminarkan, presentasikan, sebenarnya jauh lebih baik daripada hukum Belanda sebenarnya, Pak. Bahkan kesimpulan saya, yang saya pernah, walaupun saya sarjana hukum Islam, Pak, tapi juga belajar juga KUHP, belajar juga tentang BW, yang hukum perdatanya itu. Belajar juga tentang hukum acaranya, tentang hukum hubungan internasional. Saya menemukan kesimpulannya apa, Pak? Selama kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai hukum, itu tidak akan pernah tercapai keadilan yang sesungguhnya. Itu kesimpulan saya. Selama kita tidak menggunakan Al-Quran, maka tidak akan pernah mencapai keadilan yang hakiki. Contohnya begini, Pak. Sederhana saja. Misal ada seseorang yang membunuh, kemudian dia di penjara. Secara kasat mata aja, itu berimbang nggak, Pak? Nyawa dibalas sama penjara kan nggak seimbang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna 'alaihi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas." Telah kami tetapkan pada umat-umat terdahulu, kata Allah, nyawa dibalas dengan nyawa. Itu baru seimbang. Itu baru namanya apple to apple. Nyawa dibalas dengan nyawa. Gigi dibalas dengan gigi, kata Allah. Hidung dibalas dengan hidung. Telinga dibalas dengan telinga. Luka dibalas dengan luka. Itu baru adil. Secara kasat mata aja, Pak. Baru adil. Benar nggak, Pak? Maka selama itu tidak akan pernah tercapai keadilan yang hakiki. Bapak coba lihat di pengadilan. Ada seseorang yang dibunuh keluarganya. Keluarga ini minta apa, Pak? Minta pelakunya itu dihukum yang setimpal. Itu keadilan sebenarnya. Itu Al-Quran sudah ada, Pak.
Cuman kan kata hukum Belanda kan, oh ini hak asasi manusia ini. Kita bukan Tuhan yang bisa menghukum. Yang dilindungi hak siapa, Pak? Hak pembunuh. Sementara yang dibunuh ini, keluarga ini, nggak dipikirkan haknya. Kenapa kalau yang pembunuh itu hak asasi manusia? Ini gimana hak asasi manusia yang sudah menjadi korban? Itu kan pikiran manusia, Pak. Itu masalahnya. Menganggap kita itu yang lebih bagus. Yang tadi kalau separuh-separuh, kita perdata sudah pakai Islam, pidana belum. Maka Allah berkata, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman pada sebagiannya, kemudian kamu mengingkari sebagiannya? Terjadi itu di Indonesia. Masih sampai sekarang. Ya kan, Allah kan udah bertanya 14 abad yang lalu tuh, Pak. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman? Kamu akan pakai sebagiannya, kemudian sebagiannya kamu ingkari. Yang enak-enak diambil, tapi giliran yang gak enak gak mau. Ya itu tadi, pidananya kita masih pakai hukum Belanda. Perdatanya sudah. Yang tadi, makanya saya mengambil kesimpulan bahwa selama hukum Al-Quran itu tidak digunakan, maka tidak akan pernah kita mencapai keadilan yang sesungguhnya. Karena apple to apple-nya itu ya begitu. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Mata dibalas dengan mata. Terus ada yang bilang, berat banget Ustaz hukum dalam Islam. Islam itu juga sudah mengandung justice restoratif justice, Pak. Apa maksudnya? Begini, Pak. Tadi dalam Islam itu yang dilihat kedua-duanya. Ini pelakunya ada hukumannya, keluar korban juga ada hak asasi manusianya. Dia bisa menuntut yang timpang. Untuk apa, Pak? Untuk memenuhi rasa keadilan. Maka itulah kenapa di pengadilan itu ada anaknya yang terbunuh, dia minta pasti pelakunya itu dibunuh. Itulah keadilan. Secara kasat mata aja, nggak usah pakai rasa aja dulu. Al-Quran berbicara tentang itu. Maka kalau matanya dicongkel, maka dia juga harus dicongkel. Itu baru adil. Oh serem banget, Pak Ustaz, ganas banget Islam itu. Ya kalau mau jangan begitu. Jangan bunuh. Jangan lukai orang. Kan gampang kan, Pak? Itu melindungi hak asasi manusia. Ini kenapa setelah ada korban yang dilindungi hak pelaku. Ini hak asasi manusia nih membunuh nih, bukan hukum kita nih, bukan kita bukan Tuhan. Tapi dia tidak melihat yang sudah menjadi korban. Itu yang pertama, secara keadilan. Kemudian yang kedua, Pak, di dalam Islam itu hukum Islam juga sudah mengatur restorasi justice. Perbaikan hukuman. Bagaimana perbaikan hukumannya? Kan kalau dia membunuh disengaja, dia harus dikisos. Kalau tidak sengaja, maka dia harus membayar diat. Itu dalam Islam, Pak. Kalau Bapak sengaja membunuh, baru dikisos. Tapi seandainya tidak sengaja, kan Bapak pagi-pagi buang sampah. Buang sampah nggak tahu di situ ada pemulung. Ada batu di dalam. Plok aja. Nah, kepala itu mati dia. Kan Bapak nggak sengaja kan? Nah dalam Islam itu dia hanya bayar diat, tidak harus dikisos. Diatnya itu 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau satunya 50 juta berapa? 100 kali 50 berapa tuh? 5 miliar ya? Ya segitulah. 2,5 miliar ya? 100 kali 50, iya 5 miliar. Itu diatnya tuh, itu nggak sengaja. Tapi dalam Islam, apakah dia harus dikisos? Apa dia harus membayar diat? Tidak, Pak. Kalau seandainya ada terjadi restorasi justice. Apa itu perbaikan hukuman? Misal, ada seseorang keluarga yang dibunuh anaknya. Kemudian si pembunuh ini mungkin sudah minta maaf. Ya Pak, saya minta maaf, saya sudah membunuh anak Bapak. Seandainya dia sudah dimaafkan, Pak, ini tidak perlu dikisos.
Itu dalam Islam. Jadi nggak harus, nanti kalau syariat Islam, hukum Islam diterapkan ini pasti berapa banyak yang dibunuh, berapa banyak yang dikisos, belum tentu. Kalau dia sudah merasa adil, dia sudah merasa, ya udah nggak apa-apa, saya memaafkan dia, selesai. Atau misal banyak terjadi misal di Saudi Arabia seumpamanya, karena dia menganut syariat Islam, yang kalau membunuh harus dibunuh. Maka kenapa kadang TKW kita itu hanya membayar dia? Karena dia mendapatkan pengampunan. Kata yang keluarga yang dibunuh, ya udah nggak apa-apa, dia tidak usah dikisos, tapi bayar dia. Misal terserah keluarga korban berapa perasaan dia bisa memenuhi rasa keadilan. Dia 3 miliar atau 5 miliar, terserah dia. Jadi kita harus bayar, tidak perlu dibunuh. Pak, saya nggak punya uang Pak sebanyak itu, tolong maafin saya. Oh ya, bilang nggak apa-apa, saya maafin kan gitu. Udah, dia nggak perlu dikisos. Begitu dalam Islam, Pak. Karena dia sudah terpenuhi rasa keadilannya yang sudah menjadi korban. Itu di dalam Islam. Jadi dia tidak perlu harus dikisos. Jadi Islam Pak seserem yang kita bayangkan, Pak. Jadi kalau dalam Islam, jadi kalau dia sudah merasa terpenuhi keadilan, dia udah nggak usah. Jadi itu namanya restorasi justice. Jadi bukan pas ada masalah ijazah palsu aja yang ada restorasi justice, Pak. Dari dulu juga ada, Islam justru yang menganut paling pertama. Masya Allah, 5 menit lagi nih bisa. Mungkin pertanyaan dulu deh, kalau ada yang mau ditanyakan Pak. Sebelum nanti, ini baru poin pertama ya kan. Tafadhal kalau ada yang mau ayo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kan kalau banyak itu bukan kewenangan kita, ada kewenangan pemerintah, kewenangan kita. Kita melakukan kata-katanya. Apa hukum kita? Kita ini apa sanksinya? Bagaimana kita dikatakan? Ada lagi satu. Maka itu sebenarnya nanti di poin yang kedua itu. Bagaimana hukumnya jika kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai dalil? Karena sudah ditanyakan, jadi saya jelaskan kalau itu. Yang pertama, pilih kata Allah, kafir, fasik, atau zalim. Pilih 3 itu, Pak. Kalau kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai hukum yang kita gunakan, pilih jadi orang kafir, jadi orang zalim, atau jadi orang fasik. Bapak pilih yang mana, Pak? Begitu jawabannya dalam Al-Quran. Al-Ma'idah 44, 45, dan 47. Kalau seandainya kita tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai dalil. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak menggunakan Al-Quran atau apa yang diturunkan oleh Allah menjadi hukumnya, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang kafir, kata Allah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 44. Diulang lagi oleh Allah di ayat 45. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kemudian diulang lagi di ayat 47. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Maka itu aja pilihannya. Kafir, zalim, atau fasik. Lalu bagaimana seandainya? Jadi pertanyaannya, bagaimana seandainya hukum itu tidak kita bisa terapkan? Misal salah satu contoh adalah pidana. Nah, ini pidana ini memang yang berhak melaksanakannya adalah sultan atau hakim. Pribadi tak boleh, Pak. Misal, walaupun misal ada keluarga kita misal dibunuh, terus tiba-tiba kita bunuh orang yang membunuh itu, nah itu dalam Islam itu tidak dibenarkan. Nanti Bapak ini sebagai pembunuh lagi. Nanti dia sebelum ada pengadilan qadinya. Nah, yang berhak itu adalah untuk pidana itu adalah hakim.
sultan. Nah, siapa yang bertanggung jawab seperti itu? Adalah pemerintah yang membuat aturan, yang membuat hukum. Sebenarnya ada dua, DPR juga, yang bisa merubah pidana menggunakan dari hukum Belanda ke hukum Islam. Itu siapa, Pak? DPR dengan pemerintah. Jadi yang bertanggung jawab siapa? DPR dan pemerintah. Apa Bapak nggak punya kewajiban? Oh, saya mau nggak punya kewajiban, Pak Ustadz, itu urusan mereka itu. Yang milih DPR siapa? Yang milih pemerintah? Bapak juga. Terus gimana ya Pak Ustadz? Ya dikit-dikit mah dapat lah ya kan dosanya kan. Maka itulah kenapa Islam itu harus melek tentang politik. Harus melek tentang politik Islam. Karena dia tidak lepas dari hukum Islam sebenarnya. Maka itulah kenapa kita harus memilih yang atau wakil-wakil kita itu yang pro terhadap Islam. Yang membela kepentingan umat Islam. Atau yang membela ditegakkannya hukum Allah. Maka jangan bilang, oh itu kan urusan politik gitu. Oh, itu haram hukum politik. Apalagi ngomongin di masjid ya. Ada kaitannya, Pak. Coba kalau Bapak nggak milih, terus yang duduk di sana itu yang tidak baik. Kan demokrasi begini, Pak. Demokrasi itu siapa yang paling banyak kan? Ada ulama yang di DPR, satu pemabuk pencuri. Ini yang ulama ini yang milih satu. Yang pencuri ini pilih 5 orang. Siapa yang menang, Pak? Pencuri. Maka yang duduk yang mewakili kita siapa, Pak? Pencuri. Itu demokrasi, Pak. Maka Bapak jangan diam. Bapak jangan berlepas tangan. Oh, saya enggak politik kok, Ustaz. Ini bisa diterapkan itu kalau Bapak yang pilih orang-orang baik di sana. Yang mereka bisa menentukan hukum mana yang mau diterapkan. Begitu, Pak. Itu urgensinya sebenarnya. Maka kenapa umat Islam itu harus melek politik sebenarnya. Oh, udah Isa. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin banyak hal yang masih kita harus bahas tentang bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa mengamalkan isi kandungannya. Maka insya Allah nanti mungkin kita lanjutkan di waktu karena mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.